Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa 'ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Wa qala ta'ala aidan, wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Shadaqallahul azim. Wasiat yang paling utama dan pertama dalam setiap khutbah adalah wasiat takwa. Oleh karena itu, melalui mimbar ini khotib berwasiat wabil khusus kepada diri pribadi dan umumnya kepada jamaah ahli Jum'ah untuk senantiasa terus meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam arti menjadikan takwa sebagai pakaian hidup sekaligus menjadikan takwa sebagai solusi dalam menjalani hidup. Sebab ternyata dengan takwalah derajat dan kualitas seseorang mulia dan tinggi rendahnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Takwa tidak mengenal jenis kelamin, takwa tidak mengenal latar belakang budaya, latar belakang etnis, bahkan termasuk latar belakang pendidikan, selama bahwa orang itu istiqomah menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan istiqomah dalam menjauhi apa yang telah dicegah oleh Allah, maka dialah orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, setiap kita pasti ingin berharap hidup ini sukses, hidup ini beruntung. Pedagang pasti ingin sukses, petani ingin sukses, karyawan ingin sukses, orang tua ingin sukses, pelajar dan mahasiswa juga ingin sukses. Tentu tingkat kesuksesan yang diharapkan masing-masing profesi akan sangat berbeda. Pedagang yang sukses tentu akan berpikir jika dagangannya laris. Petani yang sukses tentu akan berpikir jika hasil pertaniannya adalah memuaskan. Pelajar dan mahasiswa sukses jika tujuan pembelajaran dan hasil belajarnya mencapai apa yang diinginkan, dan begitulah seterusnya. Itulah sebabnya Bapak dan hadirin sekalian, dalam konteks meraih kesuksesan ini tidak jarang kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang diabadikan dalam surat Al-Baqarah ayat 201, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ayat ini secara tidak langsung memberikan penjelasan doa bahwa ada 3 kesuksesan yang diharapkan oleh setiap insan-insan yang beriman. Yang pertama adalah sukses di dunia, sukses di akhirat, dan lagi-lagi adalah sukses selamat dari siksa api neraka. Walaupun demikian, hadirin yang berbahagia,
Dalam faktanya ternyata banyak orang yang justru ingin mencoba meraih sukses dengan cara-cara yang tidak terpuji, cara-cara yang instan, bahkan dalam beberapa hal seringkali melakukan kegiatan-kegiatan dalam meraih kesuksesan hidupnya justru dengan cara-cara yang melanggar ajaran-ajaran dari agama itu sendiri. Orang kadang-kadang rela mempertaruhkan harga dirinya, yang penting asal populer, yang penting asal sukses. Padahal kesuksesan seseorang semata-mata dalam pandangan Allah adalah ketika dia bisa menjadi hamba Allah yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran surat Al-Hajj, Allah Subhanahu wa taala ayat 77 menjelaskan kepada kita. Ayat 77 ini berisi tentang amar perintah kepada kita, sekaligus juga berisi tentang ada 4 tips untuk meraih kesuksesan hidup bagi orang-orang yang beriman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u, ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, rukulah kalian, sujudlah kalian, dan beribadahlah kepada Tuhan kalian, dan kerjakanlah kebaikan, mudah-mudahan kalian menjadi orang-orang yang sukses atau orang-orang yang beruntung. Ayat ini seolah-olah memberikan sebuah penjelasan dalam logika yang terbaliknya. Jika kalian ingin menjadi orang yang sukses, jika kita ingin menjadi orang-orang yang beruntung dalam pandangan Allah, maka ada 4 hal, 4 indikator atau 4 tips yang bisa kita jadikan cara-cara untuk meraih kesuksesan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah irka'u ruku. Ruku adalah salah satu kaifiyat solat di mana antara punggung dan kepala sejajar. Kepala tidak lebih rendah dibandingkan dengan punggung, punggung dianggap tidak lebih tinggi dibandingkan dengan kepala, sejajar, rata, tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Dalam konteks ini Ibu Al-Qayyum menjelaskan bahwa perintah ruku walaupun ada dalam aktivitas solat, tapi dijelaskan secara khusus dalam ayat ini. Maknanya apa? Allah ingin memberikan penekanan kepada kita bahwa ruku secara substantif betul ada dalam aktivitas solat, tetapi ruku secara filosofi hakikatnya adalah sebuah manifestasi ajaran yang harus diinternalisasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa maknanya? Ruku ketika mengisyaratkan antara kepala dan punggung sejajar, hakikatnya adalah Allah memerintahkan kepada manusia. Disitulah pentingnya kesetaraan sosial, disitulah pentingnya kesederajatan sosial. Manusia hakikatnya tidak berbeda dalam pandangan Allah, semuanya sama. Tidak ada kaya dan tidak ada miskin, toh hakikatnya semuanya adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Yang tinggi pangkatnya, yang rendah pangkatnya, yang banyak pendidikannya, yang tidak berpendidikan pun semua hakikatnya sama. Kalau oleh karena itu jika semuanya sama dalam pandangan Allah, maka orang yang senantiasa ruku akan senantiasa menjaga bagaimana hubungan yang harmonis antara manusia satu dengan manusia yang lain. Kita seringkali selama ini menyaksikan bagaimana terjadinya konflik, gesekan sosial karena antara satu kelompok dengan kelompok yang lain, antara individu satu dengan individu yang lain, merasa mengklaim paling benar, tidak pernah merasa dirinya setara, tidak pernah merasa dirinya sejajar. Maka yang terjadi adalah perdebatan, maka yang terjadi adalah konflik. Itulah yang kemudian mengganggu harmoni sosial di tengah-tengah masyarakat kita. Mari kita coba lihat dalam sejarah perjalanan dakwah Rasulullah SAW. Ketika beliau hijrah dari Makkatul Mukarramah menuju Yasrib yang kemudian dikenal dengan Madinatul Munawwarah. Pertama pijakan yang diberikan oleh Rasul dalam membangun harmoni sosial diantaranya adalah al-musawwah wal adalah yang tercantum dalam Mitsaqul Madinah atau Piagam Madinah. Rasulullah SAW begitu mampu menyatukan kelompok muhajirin dan kelompok ansor, sehingga muhajir tidak merasa lebih eksklusif dibandingkan dengan ansor, pun juga sebaliknya ansor merasa tidak lebih baik dibandingkan dengan kelompok yang berhijrah. Semuanya setara, semuanya sejajar, semuanya harmonis, tidak pernah dibedakan berdasarkan etnik, bahkan tidak pernah ada lagi istilah pertimbangan-pertimbangan asobiyah. Padahal saat itu masyarakat yang mendiami daerah Yasrib
adalah masyarakat yang sangat plural, masyarakat yang sangat kompleks, terdiri dari beragam macam suku yang ada di situ, tapi kemudian hidup guyub, hidup rukun, mampu membangun harmoni. Bahkan Robert N. Bella, seorang analis dari barat, menyatakan bahwa kehidupan era Rasul disebut sebagai kehidupan paling modern pada era saat itu. Ini pijakan dasarnya adalah konsep kesetaraan sosial. Dalam konteks pergaulan sosial, orang akan bisa terbangun harmoni, terbangun kehidupan yang jauh lebih baik, manakala ketika satu dengan yang lain merasa seia sekata, tidak pernah ada perbedaan antara satu dengan yang lain. Hubungan sosial justru akan teracuni dan terganggu ketika salah satu pihak merasa dirinya paling baik, mengklaim paling benar, dan dirinya paling mulia dibandingkan dengan yang lain. Apa yang sering kali kita lihat? Genosid, pemberantasan etnis oleh satu kelompok kepada kelompok yang lain karena merasa etnisnya lebih baik dibandingkan dengan etnis yang lain. Padahal semua dalam pandangan agama hakikatnya adalah sama. Tidak ada Arab, tidak ada di luar Arab, semuanya sama selama dia bertakwa dan istiqomah menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, jadi yang pertama, konsep sukses seseorang jika dia bisa mampu hadir di tengah-tengah masyarakat, mampu menerapkan filosofi ruku. Ruku hakikatnya adalah menempatkan dirinya sejajar, setara dengan yang lain, tidak membedakan antara dirinya dengan yang lain. Semuanya sama, semuanya setara, semuanya equal dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Masjid inilah salah satu bentuk contoh bagaimana kesetaraan sosial terbangun. Mau kaya, mau miskin, mau orang yang kerja, yang tidak kerja, mau pelajar, mau siapapun, ketika masuk ke dalam masjid ini semuanya sama dalam pandangan Allah, membaca bacaan yang sama, menghadap tempat yang sama, duduk di tempat yang sama, melaksanakan aktivitas yang sama, semuanya tidak dibedakan. Yang membedakan justru adalah tingkat keikhlasan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna ruku yang sesungguhnya. Ruku selalu kemudian divisualisasikan dalam aktivitas sholat, sejajar, setara antara kepala dengan punggung. Itu hakikatnya adalah perintah bahwa kita harusnya adalah mensejajarkan diri kita di hadapan Allah sama dengan manusia yang lain. Karena la haula wala quwwata illa billah, tidak ada kekuatan, daya dan upaya kita di hadapan Allah, karena semuanya adalah sama-sama milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, kebencian terhadap suku, kebencian terhadap perbedaan pandangan, perbedaan pemikiran dan segala macam harusnya menjadi pewarna dan sekaligus memberikan gairah dalam kehidupan. Bagaimana tata kehidupan sosial ini terbangun dengan harmonis, dengan baik. Yang kedua adalah wasjudu, bersujudlah kalian. Apa maknanya sujud? Sujud salah satu aktivitas dalam sholat adalah merendahkan, di mana kepala yang paling tinggi di antara anggota badan kita menempati posisi yang paling bawah, di mana punggung dan bokong kita lebih tinggi dibandingkan dengan kepala. Dalam konteks ini lagi-lagi Ibnu Al-Qayyim menjelaskan ketika hakikatnya sujud diperintahkan dalam ayat ini secara lebih spesifik, padahal sujud juga ada dalam kegiatan sholat. Intinya adalah bahwa disitulah ada sebuah ibrah dan pelajaran yang paling penting. Di antaranya adalah kesadaran pentingnya membangun sikap rendah hati, tawadu dalam bahasa agama. Itulah sebabnya hakikatnya hadirin yang berbahagia, ketika kita sholat hakikatnya adalah sebuah filosofi bahwa kita mensungkur-sungkurkan kehinaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang mau kita banggakan, apa yang mau kita sombongkan, semuanya rendah dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa buktinya? Kepala yang paling kita hargai, kepala yang ada di atas badan kita, justru harus menyungkurkan diri ke sebuah tanah, yang disitulah kita menghargai bahwa tidak ada kemuliaan karena semua semata-mata dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran surat Luqman ayat 18, Allah Subhanahu wa ta'ala lagi-lagi mengingatkan kepada kita, wala tusa'ir khaddaka linnas, janganlah sekali-kali kalian memalingkan wajahmu dari manusia hanya semata-mata karena kalian memandang remeh, memandang enteng, hanya karena memandang bahwa satu dengan yang lain berbeda levelnya, berbeda stratifikasi sosialnya. Wala tamsi fil ardi maroha, dan jangan kalian sekali-kali berjalan di muka bumi ini penuh dengan kesombongan. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur, karena sesungguhnya Allah sama sekali tidak menyukai orang-orang yang suka membangga-banggakan diri, apalagi berlaku sombong. Tawadu yang digambarkan dalam perilaku sujud
memberikan sebuah kesadaran. Disitulah hakikatnya manusia rendah, tidak berdaya dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apa yang harus kita sombongkan? Pangkat yang paling tinggi, kekuasaan yang kita miliki sekarang, harta yang kita dapatkan ini, semuanya tidak bisa memberikan jaminan bahwa kita akan masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya sebuah question yang memberikan sebuah pelajaran penting kepada kita. Pertama adalah, jadilah orang yang senantiasa mengalah sampai tidak ada di dunia ini yang bisa mengalahkan kamu. Yang kedua, jadilah orang yang senantiasa merendah sehingga sampai tidak ada di dunia ini yang bisa merendahkanmu. Hakikatnya tawadu adalah bukan rendah diri, tetapi rendah hati, mampu menempatkan posisi kita di mana antara kita dengan Allah, kita dengan manusia, bahkan kita dengan lingkungan semesta. Hakikatnya adalah semua bagian yang tidak bisa dilepaskan, karena semuanya adalah la haula wala quwwata illa billah. Kita bergerak, kita beraktivitas semata-mata karena hasil rahman dan rahimnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sujud hakikatnya adalah sebagai sebuah simbol dan pelajaran penting kepada kita, bagaimana membangun sikap istiqomah untuk terus tunduk dan tawadu di hadapan Allah. Jangankan kepada yang lain, bahkan kepada hewan, kepada lingkungan. Orang yang beriman akan senantiasa membangun kesuksesan hidupnya adalah dengan sikapnya tawadu, rendah hati, dan kemudian dia merasa bahwa dirinya tidak paling baik dibandingkan dengan yang lain. Yang ketiga adalah wa'budu rabbakum. Kata Allah, kalau kalian ingin menjadi orang yang sukses, maka jadilah orang yang senantiasa mau beribadah kepada Allah. Apa tuh ibadah? Ibadah dalam pengertian yang lebih sederhana adalah pengabdian. Orang yang mau beribadah pengabdian tanpa reserve kepada Allah, hakikatnya dialah orang yang beruntung dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ulama kemudian mendefinisikan dan membagi kategori ibadah ini ke dalam dua hal. Ada yang disebut dengan ibadah mahdoh, yaitu ibadah ketika hubungan antara makhluk dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti sholat, haji, zakat, puasa. Itu dapat dikategorikan sebagai ibadah mahdoh. Tapi bagi orang yang beriman, bahwa ibadah yang dimaksud bukan hanya sekedar membangun harmoni dengan Allah lalu kemudian hubungan dengan manusia jelek. Ada yang disebut dengan ibadah goyer mahdoh, yaitu adalah membangun juga tatanan sosial yang baik, baik dengan sesama umat manusia, bahkan dengan alam semesta. Orang yang senantiasa beribadah kepada Allah akan memandang seluruh aktivitasnya senantiasa memiliki nilai ibadah dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi kita orang-orang yang beriman, hakikatnya adalah seluruh dimensi kehidupan kita ini syarat dengan nilai ibadah. Kita keluar rumah akan bisa memiliki nilai ibadah. Kita makan akan dianggap punya nilai ibadah. Kita mencari ilmu akan mendapatkan nilai ibadah. Kita mencari nafkah, kita mendapatkan ibadah. Seluruh hakikat aktivitas kita hakikatnya adalah ibadah dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama, kata Al-Ghazali, ada 3 syarat sesuatu bisa dikategorikan sebagai kata ibadah. Apa saja itu? Yang pertama, seluruh aktivitas dapat dikategorikan ibadah kalau nawaitu dan tujuannya ikhlas semata-mata karena Allah, bukan karena pamrih, apalagi ingin atraktif dilihat oleh manusia. Ketika dia melakukan aktivitas kebaikan, ketika dia membantu orang lain, mengaji, sholat, dan melakukan berbagai macam aktivitas yang lain, kata Al-Ghazali, itu bisa diberikan sebagai sebuah nilai ibadah kalau niat dan tujuannya semata-mata karena Allah, bukan semata-mata selain dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita makan akan menjadi nilai ibadah dalam pandangan Allah kalau makan yang kita dapatkan dilakukan dengan cara-cara yang benar dan sebagai bentuk ekspresi syukur kita terhadap karunia dan rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kata Imam Al-Ghazali, sesuatu dapat dikategorikan ibadah kalau amaliyah itu sesuai dengan syariat yang telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Orang yang beriman memahami bahwa dimensi kehidupan akan memiliki nilai ibadah kalau nilai ibadah itu sesuai dengan syariat dan contoh yang telah digariskan oleh Rasulullah SAW. Dia tidak menambah-nambahkan, tidak melebih-lebihkan, apalagi mengurangi aktivitas ibadah sesuai dengan apa yang telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Dan yang terakhir, kata Al-Ghazali, sebuah amaliyah yang dilakukan oleh seorang hamba bisa memiliki nilai ibadah kalau aktivitas itu memiliki dampak positif bahwa perubahan diri dan masyarakatnya merasakan kebaikan dari amaliyah itu sendiri.
Ilustrasi sederhananya, kita melaksanakan puasa, puasa akan dianggap memiliki nilai ibadah kalau puasa itu mampu bisa menjadi orang yang puasanya menjadi orang yang tawadhu, orang yang jujur, orang yang semakin takwa, dan kejujuran serta ketakwaan itu kemudian menular dan memberikan kebaikan kepada masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Itulah nilai ibadah dalam pandangan Allah menurut Al-Ghazali. Oleh karena itu hari ini berbahagia, maka pilar yang ketiga untuk meraih kesuksesan hidup itu diantaranya adalah jadilah manusia pengabdi, jadilah makhluk-makhluk yang senantiasa terus menebarkan kebaikan dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, yang terakhir adalah waf'alul khaira, kerjakanlah kebaikan. Apa itu kebaikan? Kebaikan adalah sesuatu yang bernilai positif bagi manusia. Dan apa yang disebut dengan keburukan tentu adalah sesuatu yang memiliki efek negatif, dan keburukan itu sendiri membawa dampak mafsadat bagi manusia. Orang yang beriman akan dianggap sukses hidupnya jika dia melakukan aktivitas kebaikan, dan kebaikan dalam pandangan Islam bukanlah kebaikan yang dilakukan sesaat tapi besar. Tapi Islam lebih menghargai dan Allah juga lebih mengapresiasi orang yang melakukan aktivitas kebaikan. Kebaikan itu walaupun kecil tapi istiqomah dan konsisten dilaksanakan dalam setiap waktu dan setiap tempat. Suatu contoh, kalau misalnya kemudian puasa mengajarkan kita untuk rajin menjadi orang-orang yang senantiasa murotal Quran, tadarus Al-Quran, maka orang yang baik-baik diantaranya adalah orang yang istiqomah dan konsisten membaca Al-Quran, kendati pun tidak lagi pada bulan Ramadan. Itulah yang disebut dengan melakukan kebaikan. Yang kedua, kadang-kadang kebaikan yang kita kerjakan seringkali tidak dilayani, seringkali tidak dihargai. Banyak orang seringkali kemudian mengeluh. Di antara sebagian orang misalnya mengatakan, sudah berapa kali saya memberikan kebaikan kepada orang itu, tapi saya masih digibah, tapi saya masih dipitnah. Padahal hakikatnya hadirin berbahagia, kebaikan tidak akan pernah tertukar dengan keburukan, karena hakikatnya kebaikan dan keburukan akan kembali kepada masing-masing individu dan pelakunya sendiri. Kita punya keyakinan bahwa kebaikan dan keburukan hakikatnya akan kembali kepada setiap kita, dan itu semua akan kita temukan balasannya di akhirat nanti. Mudah-mudahan hadirin yang berbahagia, 4 pilar sekaligus menjadi indikator tips kesuksesan hidup ini yang digambarkan dalam Quran surat Al-Hajj ayat 77 ini menjadi inspirasi dan sekaligus ibrah kepada kita agar kita bisa meraih kebahagiaan di dunia, lebih-lebih nanti kebahagiaan di akhirat nanti. Aqulu qawli hadza barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd, ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah li'annahu may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, sebagai penutup dari khutbah yang kedua ini, bahwa di balik perintah dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat 77 itu, Allah sekaligus memberikan tip kesuksesan hidup bagi kita semua. Karena banyak tip-tips yang digambarkan dalam Al-Quran tersebar di beberapa ayat dan surat tentang bagaimana kita bisa meraih kesuksesan hidup. Dan salah satu di antara tips itu diantaranya adalah digambarkan dalam Quran surat Al-Hajj ayat 77. Allah sekaligus bukan hanya sekadar memerintahkan, tapi sekaligus juga memberikan solusi dan tips bagaimana menata kehidupan setiap orang-orang yang beriman untuk menjadi orang-orang yang muflihun. Itu diantaranya adalah 1 dengan ruku, 2 dengan sujud, 3 dengan beribadah kepada Allah. Kemudian yang keempat adalah melaksanakan kebaikan, walaupun kecil nilai kebaikan yang dilakukan oleh kita selama itu istiqomah dan konsisten dalam mengerjakannya.
Mudah-mudahan 4 pilar ini menjadi sekaligus inspirasi kepada kita dan sekaligus menjadi pengingat bahwa ternyata untuk menjadi hamba yang beriman, hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak hal yang dapat kita lakukan. Di antaranya adalah menjadi hamba-hamba yang senantiasa ruku dan sujud. Ruku bukan hanya ketika sholat, sujud bukan hanya ketika sholat, tetapi implementasi yang paling mendasar adalah bagaimana ruku dan sujud itu bisa terinternalisasi dalam aktivitas di luar sholat. Itulah hakikatnya adalah ibadah yang memiliki nilai kebaikan bagi pelakunya. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia, marilah kita sama-sama menundukkan hati dan kepala kita seraya bermunajat dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim wa barik amin. Allahumma ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa laka syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma anzilna munzala mubaraka wa anta khairul munzilin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba abaina wa ummahatina wa jadadina wa jaddatina wa auladina wa azwajina wa dhurriyyatina wa likafatil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la حي على الصلاة حي على الفلاح.